Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farniko Pratama dari kelompok 3. Kemudian ada Zuliza Indra Pratama. Kemudian ada Wildanu Mukoladun. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu manajemen produksi pembuatan tang. Latar belakangnya, tang adalah salah satu alat perkakas yang sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan, baik di sektor rumah tangga maupun industri. Alat ini digunakan untuk memegang, menarik, atau memotong benda, terutama dalam pekerjaan perbaikan atau instalasi. Dalam proses produksinya, pembuatan tang memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan bahan baku, desain produk, hingga kontrol kualitas agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang diinginkan. Selanjutnya di sini visi dan misi perusahaan kami. Visinya yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam inovasi dan kualitas pembuatan tang di Indonesia. Kemudian ada misinya, menghasilkan produk tang yang berkualitas, meningkatkan efisiensi produksi, memberdayakan karyawan, memastikan kepuasan pelanggan melalui layanan purna jual yang terbaik, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dalam setiap proses produksi. Jenis perusahaan kami namanya yaitu PT Ambatul, adalah perusahaan pembuatan tang yang berkualitas, merupakan salah satu produsen manufaktur yang memproduksi alat berupa tang. PT Ambatul, perusahaan kami, bekerja keras untuk menjadi yang terbaik dalam industri manufaktur, membuat tang berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, dan menyediakan layanan yang handal bagi pelanggan kami. Kemudian ada jenis bisnis kami. Perusahaan yang memproduksi berbagai jenis tang seperti tang potong, tang kombinasi, dan fokus pada kualitas produksi dan inovasi. Pabrik yang memproduksi tang dengan spesifikasi dan desain yang berbeda sesuai kebutuhan pasar. PT Ambatul, produk tang beroperasi dalam model bisnis produksi massal, memproduksi berbagai jenis tang dengan mengedepankan kualitas. Selanjutnya, Tujuan utama PT Ambatul adalah memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar nasional. Dalam jangka pendek, perusahaan akan meningkatkan sistem kontrol kualitas di setiap tahap produksi. Juga berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan purna jual yang baik dan menyediakan produk berkualitas tinggi. Tujuan perusahaan dalam jangka pendek adalah meningkatkan produksi dengan pelanggan dan menerima masukan untuk perbaikan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuliza Indra Pratama akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk kompetitor yang penjualan tang kami dari PT Surya Perdana Makmur atau Tekiro, PT Mitra Karya Prima Mesindo Yamamoto, PT Sinar Purnama Teknik, PT Dwi Subur Makmur. Untuk kompetitor bahan baku besinya dari PT Surya Perdana Makmur Tekiro, PT Lestari Kagungan Mandiri, PT Sinar Purnama Teknik. Untuk kompetitor bahan baku karet, PT Tri Duta Perkasa. Analisis pasar alat perkakas khusus tang terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan dari sektor industri dan konsumen rumah tangga. Dengan pertumbuhan industri konstruksi dan perawatan rumah, peluang pasar untuk produk tang semakin menjanjikan. Target dari penjualan pasar kami mencakup teknisi, pekerja di sektor konstruksi, pengguna rumah tangga untuk memerlukan alat berkualitas. Untuk struktur organisasinya, yang pertama direksi, manajemen pabrik, departemen teknik dan pemeliharaan, departemen quality control atau QC, departemen pengadaan dan logistik, departemen sumber daya manusia atau HR, departemen keuangan dan akuntansi, departemen keselamatan dan kesehatan K3. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Membahas tentang mapping struktur manajemen, yaitu karena ini adalah susunan untuk divisi-divisi yang ada di PT atau perusahaan pada umumnya. Seperti contoh di sini kami menggunakan direksi atau sebagai pemimpin utamanya, dan selanjut di bawahnya itu ada manajer, dan di bawahnya manajer itu ada departemen-departemen seperti itu.
Dan selanjutnya yaitu di bagian alur produksi. Ini menurut kami alur produksi yang baik itu seperti ini, yang mana dari gudang bahan baku atau bahan mentah itu ya masuk ke mesin potong, kemudian dilanjut ke heat treatment, dan dari heat treatment menuju ke mesin press, dan dari mesin press lanjut ke detailing, kemudian lanjut ke quenching tank untuk dilakukan proses hardening di sini, kemudian di refinery untuk memberikan anti karat, cairan anti karat seperti itu. Setelahnya di bagian assembly atau bagian yang kita gunakan untuk menyusun, dilanjut di HC atau quality control, dan lanjut packing, kemudian kembali ke gudang produk bahan jadi gitu. Dan untuk selanjutnya itu layout produksi, bisa dilihat ini hampir sama seperti alur produksi. Ini layout perusahaan yang akan kami gunakan, yaitu pada warna hijau itu untuk jalur karyawan masuk. Bisa kalian lihat layout perusahaan ini. Kemudian di warna merah, yang panah merah itu menunjukkan karyawan keluar atau kembalinya nanti karyawan setelah melakukan pekerjaan. Dan untuk panah hitam itu menunjukkan keluar masuknya alat berat, atau mungkin nanti pada saat pengerjaan itu terjadi masalah pada mesin, ini jalur yang akan kita gunakan untuk masuknya alat berat mengeluarkan mesin gitu. Kemudian yang warna abu-abu itu sebagai jalur produksi, yang di sini saya buat berurutan dari mesin potong, dilanjut di treatment dan lain-lain, kemudian kembali lagi ke gudang produksi jadi. Dan yang warna merah, lingkaran merah itu APAR atau alat pelindungan diri ketika mungkin nanti ada bencana ya, ada kerusakan yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran, bisa kita atasi dengan APAR gitu. Selanjutnya rantai pasok. Sini kita menggunakan 2 rantai pasok atau bahan baku yang kita gunakan ya. Pertama pada bisnis tang itu kan kita menggunakan besi pecel ya. Kemudian juga membutuhkan handle karet. Dan itu contohnya kita menggunakan PT Super Makmur Surya Perkasa sebagai pemasok bahan baku utama kita, yaitu besi pecel. Kemudian PT Bagus Unggul Sejahtera sebagai handle karet. Kemudian nantinya akan kita diproses di PT kami, dan dari PT kami nantinya itu akan didistribusikan ke toko bangunan terdekat, atau juga bisa kita distribusikan ke PT-PT konstruksi sebagai konsumen bisnis sub bisnis gitu, yang mungkin nantinya kita akan bisa memberikan potongan harga berapa untuk pembelian yang cukup banyak gitu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu memotong benda kerja sesuai ukuran yang kita butuhkan untuk pembuatan tang ini, dan dilanjut heat treatment untuk mengurangi kerasan benda kerja sebelum kita lakukan proses selanjutnya. Dan proses selanjutnya itu adalah pembentukan. Jadi nantinya benda kerja itu kan umumnya besi itu kan memiliki kerasan yang berbeda-beda, dan untuk membentuknya itu kita perlukan heat treatment untuk mengurangi kekerasan besi tersebut. Kemudian di heat treatment ini, kemudian selanjutnya itu yaitu proses press sampai membentuk pegangan dan kepala pada tang tersebut. Setelah bentuknya hampir jadi, dilanjut dengan detailing, yaitu kan
pastinya pada saat proses sebelumnya itu memiliki sisa-sisa yang harus kita hilangkan supaya lebih bagus hasilnya. Dan dilanjut menuju ke proses heat treatment kembali, yaitu berguna untuk meningkatkan kekerasan benda kerja. Kemudian pemberian cairan anti karat, dan dilanjut pemasangan atau perakitan handle atau assembly di sini. Dan kemudian dilakukan pengujian atau quality control, dan dilanjut pengepakan dan storing. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke gambar benda kerja, bisa dilihat kurang lebih nanti hasil akhir dari proses ini seperti gambar di PPT ini. Oke, lanjut ke rencana keuangan. Pada proses ini kurang lebih membutuhkan biaya ya cukup banyak emang ya. Yang pertama kita untuk biaya kemasan, yaitu ya biaya setelah produksi untuk kemasan itu seperti apa nanti kita pikirkan gitu. Dan dilanjut bahan baku, karena kita menggunakan cuma karet terus baja campuran atau baja pejal sama cairan anti karat, jadi bisa dilihat kurang lebih nanti kebutuhannya segitu. Dan dilanjut biaya lain-lain seperti listrik, sewa tempat, maintain pekerja, kurang lebih ya nanti seperti itu, dengan subtotal kurang lebih nanti 105, 6, 30 juta 30 juta. Dan dari hasil tersebut bisa kita kurangi, dan dari 105 itu bisa kita bagi dengan 5.000 atau jumlah produksi yang akan kita buat dalam waktu jangkauan 1 bulan, dan didapatkan hasil yaitu 21.100. Dan di 21.100 ini nanti kita ambil 20%-nya, yaitu untuk keuntungan, biaya pekerja, dan biaya sewa tempat. Kemudian di 40% nanti kita ambil untuk biaya bahan baku, dan bisa dilihat kurang lebih nanti kita jabarkan hasilnya seperti yang ada pada PPT. Lanjut ke manajemen limbah. Tentunya dari proses produksi sebelumnya itu menghasilkan limbah-limbah yang mungkin berpengaruh pada lingkungan ya, kayak nanti sisa cairan refinery atau anti karat itu kita buang atau kita gimana kan gitu ya, nanti kita pikirkan di manajemen limbah. Dan yang saatnya itu identifikasi dan klasifikasi limbah, jenis limbah seperti limbah padat, limbah cair, atau limbah berbahaya tapi limbah kimia. Kemudian pengurangan dan daur ulang. Pengurangan ini gunanya untuk optimalisasi proses untuk mengurangi limbah. Kemudian didaur ulang, mungkin logam-logam yang sisa itu kita bisa daur ulang kembali, entah itu buat kita jual kembali atau kita gunakan untuk benda-benda yang memang kita butuhkan nantinya. Kemudian penyimpanan dan pengolahan limbah disimpan sesuai standar keamanan sebelum diolah atau dikirim ke fasilitas pembuangan. Jadi semisal kita membuang limbah yang berbau-bau kimia gitu, dengan mungkin nantinya kayak pH yang terlalu tinggi, pH asam atau basanya yang terlalu tinggi, kita sesuaikan untuk sebelum kita buang. Kemudian pembuangan akhir, limbah yang tidak bisa didaur ulang dikelola dan dibuang sesuai regulasi pemerintah itu, sesuai standar asam atau basa yang akan kita buang nantinya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf bila dalam video ini masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.